prajurit Maladeka. Indonesia punya pasukan militer yang disegani di Asia Tenggara, bahkan dunia. Nggak percaya? Nih saya kasih info ya. Ada beberapa operasi militer yang dilakukan oleh tentara Indonesia ini mendapat perhatian internasional. Salah satu operasi militer yang terkenal adalah peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 oleh kelompok jihadis. Operasi militer ini dikenal dengan nama Operasi Woyla. Satset, gak pakai lama, operasi militer ini berhasil menggagalkan pembajakan pesawat hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Bayangin, 5 menit. Seluruh pembajak tewas dan semua penumpang berhasil dibebaskan. Peristiwa pada 28 Maret 1981 ini terjadi di Bandara Don Mueang, Thailand. Nah, berangkat dari peristiwa Woyla ini mungkin nggak banyak yang tahu kalau ternyata Indonesia punya pasukan super elit. Atau bisa dibilang ada pasukan elit di dalam pasukan elit. Bingung nggak? Nah, operasi Woyla melatar belakangi pembentukan satuan di TNI yang punya kemampuan menanggulangi teror, yaitu Detasemen 81 Anti Teror Kopassus, atau dikenal juga dengan sebutan Satuan Penanggulangan Anti Teror atau Satgultor Kopassus. Nah, Satgultor Kopassus ini ada di bawah komando dari Kopassus. Namanya sekarang adalah Satuan 81 Kopassus. Komandan pertamanya adalah Luhut Binsar Panjaitan dengan wakilnya Prabowo Subianto. Namanya nggak asing ya. Nah, kita telusuri ada apa aja pasukan super elit TNI dalam lensa berita kali ini. Tiga matra TNI ini masing-masing memiliki pasukan elit yang punya kemampuan dan keunggulan khusus. Nah, pasukan ini dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Masing-masing pasukan ini juga punya kekuatan dan kemampuan yang khas. Mereka dilatih banyak hal, mulai dari kepemimpinan sampai teknik bertahan hidup di segala situasi. Kita mulai dari TNI Angkatan Darat. Komando! 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 Bertempur tanpa rasa takut tetapi tidak nekat, merangkul namun waspada, mendamaikan kubu yang berseteru dengan menghargai perbedaan, itulah sosok prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Maraknya gerakan separatis yang muncul di Indonesia pada era 1950-an ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kopassus. Juli 1950 muncul pemberontakan di Maluku yang diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer TNI. Nah, meskipun bisa menumpas pemberontakan, korban yang jatuh dari pihak TNI juga tidak bisa dibilang sedikit. Setelah mengkaji pertempuran itu, ditarik kesimpulan bahwa musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil ini bisa menggagalkan serangan TNI yang punya kekuatan jauh lebih besar karena semangat pasukan musuh ini lebih tinggi dan peralatan juga lebih lengkap. Bukan cuma itu, tapi juga taktik, gerakan individu, dan kemampuan tempur yang lebih baik serta kemampuan tembak tepat ini jadi faktor penentu banyaknya anggota TNI yang gugur. Nah, berangkat dari peristiwa itu dibentuk satuan prajurit yang bisa digerakkan secara cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai sasaran sekalipun di medan yang sangat berat. Nah, Kopassus sempat beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. Jumlah anggotanya berkembang sampai 1 resimen. Akhirnya berubah nama jadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Lalu berubah lagi jadi Resimen Para Komando Angkatan Darat, juga RPKAD. Sempat bertahan lama dengan nama RPKAD, kemudian ganti nama lagi jadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD atau Puspassus TNI AD. Berubah lagi jadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda,
dan pada 1985 berganti nama jadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus sampai sekarang. Selain operasi pembajakan Woila, Kopassus ini juga sukses menjalankan operasi di Mapenduma, Papua. Nah, operasi militer ini berhasil membebaskan peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. Operasi ini sendiri dipimpin oleh Prabowo Subianto. Selain itu, Kopassus juga mengharumkan nama bangsa lewat 3 prajuritnya yang berhasil menaklukkan puncak Everest di tahun 1997. Nah, untuk bisa gabung jadi anggota Kopassus ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, syarat umum itu meliputi persyaratan administrasi dan uji fisik awal. Ada juga syarat khusus yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Nah, tahap basis di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus atau Pusdiklat Pasus yang ada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Bagi para calon prajurit Kopassus akan dilatih mengikuti tes seperti teknik dan taktik untuk bertempur, menembak dengan cepat dan tepat, maupun melakukan navigasi darat. Nah, tahap gunung hutan, pelatihan bertahan hidup di gunung dan hutan. Kemudian tahap rawa laut yang merupakan pelatihan infiltrasi wilayah perairan, meliputi rawa dan laut. Para calon anggota Kopassus akan menempuh pendidikan dan pelatihan ini selama kurang lebih 7 bulan penuh. Dari darat, kita geser ke laut. Jales Veva Jaya Mahe secara umum bisa diartikan di lautan kita menang atau kejayaan kita ada di laut. Nah, Angkatan Laut yang kuat ini akan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Tugas pasukan TNI AL diantaranya ini membangun kekuatan serta menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. TNI AL sendiri juga punya pasukan khusus atau elit yang siap menjaga wilayah perairan Indonesia. Kopaska atau Komando Pasukan Katak, salah satu pasukan elit TNI AL yang dibentuk atas arahan Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno memberi arahan untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat. Nah, prajurit Kopaska punya tugas untuk peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase rahasia ke kapal dan pangkalan musuh, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di kawasan perairan Indonesia. Dalam perjalanannya, Kopaska juga terlibat banyak operasi militer, di antaranya pembebasan Irian Barat, operasi khusus Kikis Bajak, maupun operasi Lusitania Expresso. Nah, karena setiap anggota Kopaska ini dibekali kemampuan untuk bisa beroperasi di 4 matra, yaitu darat, udara, permukaan air atau laut, dan bawah permukaan air atau laut, maka dari itu pola pendidikan para calon anggota Kopaska ini nggak main-main. Pendidikan Kopaska ini diawali dengan indoktrinasi dan gemblengan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus, seperti menyelam dan pertempuran bawah air. Fase pertama latihan ini berlangsung kurang lebih 1,5 bulan, yang diakhiri dengan Minggu Neraka atau Hell Week. Nah, kenapa Hell Week? Karena ini menguras tenaga dan pikiran. Mental para siswa digojlok habis-habisan. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tidak terduga, seperti renang di laut malam hari. Nah, fase selanjutnya merupakan materi pendidikan komando, nggak hanya teori, tapi juga praktik. Kemudian ada tahap sabotase, kontrasabotase, dan intelijen tempur. Selain itu, tahap terakhir pendidikan Kopaska adalah tahap penghancuran bawah air atau Underwater Demolition Team. Nah, ini nih yang jadi keahlian khusus serta ciri khas pasukan katak di seluruh dunia. Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh calon anggota Kopaska ini kurang lebih 10 bulan. Kita lanjut ke pasukan berikutnya. Berikutnya ada Yontaifib atau Batalion Intai Amfibi, merupakan satuan elit dalam Korps Marinir yang punya spesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Dulu satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Nah, tugas pokok pasukan Yontaifib ini adalah untuk menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat.
Pasukan ini juga melakukan operasi khusus dalam rangka pelaksanaan pendaratan amfibi. Salah satu operasi yang dilakukan oleh Yontaifib adalah operasi kemanusiaan pada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dalam operasi itu, Yontaifib membantu mencari dan mengevakuasi jenazah maupun puing-puing pesawat yang ditemukan. Nah, untuk menjadi anggota Yontaifib, ini tentunya harus ngelewatin proses seleksi ketat dulu ya. Mereka dipilih dari prajurit marinir yang memenuhi beberapa syarat seperti fisik, mental, kesehatan, dan juga sudah mengabdi minimal 2 tahun. Seleksi yang paling terkenal untuk lolos jadi pasukan elit Yontaifib adalah berenang sejauh 3 km dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Calon anggota Yontaifib ini selanjutnya bakal digembleng berbagai ilmu prajurit khusus di Sekolah Peperangan Khusus Marinir yang ada di Surabaya dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan. Di akhir program pendidikan, siswa yang lulus bakal dapat tanda kecakapan atau brevet Trimedia. Tapi sebelum dapat brevet, semua siswa harus mengikuti tradisi renang jarak jauh, yaitu menyeberangi Selat Madura. Gimana? Tertarik jadi Yontaifib? Nah, coba kita intip yang selanjutnya aja ya. Ada pasukan yang dianggap paling ditakuti di dunia militer. Ya, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Pembentukan pasukan berjuluk Hantu Laut ini didasari adanya kebutuhan khusus dalam mengatasi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan lain-lain. Nah, pasukan ini diyakini sebagai salah satu pasukan dengan kemampuan militer yang mumpuni dan mematikan. Dimana enggak, anggota Denjaka adalah personel gabungan antara Yontaifib dengan Kopaska. Bahkan sering disebut-sebut kekuatan satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Fantastis. Denjaka dilatih khusus untuk memiliki kemampuan anti-teror dan anti-sabotase. Denjaka juga wajib bisa menyelesaikan misi di segala medan, baik darat, laut, bahkan udara. Prajurit Denjaka nggak cuma dituntut punya kemampuan fisik tangguh, tapi juga wajib cerdas dan bisa mengambil langkah anti gagal dalam waktu singkat. Bahkan, salah satu latihan khusus yang dilakukan Denjaka adalah dibuang ke laut dengan tangan dan kaki terikat, namun mereka wajib berjuang mencapai daratan. Salah satu operasi khusus yang berhasil dijalankan oleh Denjaka adalah operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia pada 2011 lalu. Denjaka berhasil membebaskan 20 WNI yang disandera dan merebut kembali kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak. Oke, darat sudah, laut sudah, mari kita mengudara. Pasukan elit berikutnya ada Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Nah, mungkin ini agak kurang familiar ya, tapi kalau dengar Korps Pasukan Khas atau Kopaskas atau Paskas, pasti pernah dengar dong ya. Nah, jadi pada awal pembentukannya, pasukan elit TNI AU ini bernama Kopasgat, kemudian berganti nama jadi Paskas atau Kopaskas. Baru pada Januari 2022 lalu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini mengembalikan nama Paskas menjadi Kopasgat. Setiap prajurit Kopasgat ini diharuskan minimal punya kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambah kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Dibekali dengan kemampuan komplit, Pasgat muncul jadi satuan elit yang tangguh dan andalan dalam sejumlah operasi khusus. Nah, di dalam Kopasgat sendiri ada satuan khusus bernama Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90 yang bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista lawan dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Dibilang satuan khusus karena paling muda pembentukannya, yaitu di tahun 1990. Salah satu misi yang diemban oleh pasukan elit ini adalah mengendalikan dan mengamankan Bandara Komoro jelang lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Tak hanya bandara, pengamanan pusat kota juga dipercayakan pada Komando Bravo. Bahkan saat itu nyaris terjadi kontak tembak dengan pasukan Australia
yang tergabung dalam International Force for East Timor atau Interfet. Pendidikan calon anggota Sat Bravo 90 sendiri berlangsung sekitar 6 bulan di Pusdiklat Kopasgat. Semua diseleksi ketat mulai dari IQ, kesamaptaan, keahlian spesialisasi militer, sampai kesehatan. Nah, tampaknya para pelatih Sat Bravo 90 ini nggak main-main ya dalam mencetak anggota-anggota yang dapat diandalkan. Nggak tanggung-tanggung, peluru tajam ini dipakai dalam latihan tahap akhir. Nah, ini menuntut para calon Bravo penuh perhitungan, cepat, tepat, dan cermat dalam bertindak. Kesimpulan akhir dari pendidikan ini adalah bertempur total dan habis-habisan. Demikian kira-kira sekelumit cerita tentang pasukan-pasukan elit yang ada di tubuh TNI. Tugas dan tanggung jawab utama sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara jadi harga mati yang nggak bisa ditawar lagi. Latihan keras, seleksi ketat calon anggotanya jadi hal utama untuk mencetak anggota-anggota pasukan elit yang ditakuti dunia. Bahkan ada yang menganggap lebih takut pelatih daripada ketemu setan di hutan. Mengutip pernyataan Panglima Besar Jenderal Sudirman, tunaikan sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit NKRI yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa bangsanya mungkin jadi pembangkit semangat para penjaga keamanan negara ini. Selamat hari ulang tahun TNI ke-77, jaya terus di darat, laut, dan udara. Sampai jumpa di Lensa Berita episode berikutnya. Komando! Komando! Komando!